Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di hari ini, di hari ke-6 di bulan Maret. Anugerah Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan kepada kita sehingga kita boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kita menjalani hari ini, saya mengajak kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita, membawa hidup kita semakin serupa Kristus, semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beristirahat dan Tuhan boleh bangunkan kami pagi-pagi untuk kembali beraktivitas. Tuhan mempercayakan kami hari yang baru. Terima kasih. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Untuk itu, arahkanlah hidup kami seturut firman Tuhan. Bawalah kami menurut maunya Tuhan, kehendak Tuhan nyata atas hidup kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan untuk mengarahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang pengkhotbah tulisan Salomo yang mengatakan semua di bawah langit ada waktunya, di bumi ini ada masanya. Semua ada masa dan ada waktu. Kita sekarang akan fokus kepada seorang tokoh yang saya pikir menjadi hal yang boleh kita pelajari dalam peristiwa hidupnya, pengalaman hidupnya, yang bisa kita teladani apa yang dilakukan dalam hidupnya dalam menjalani hari-harinya. Kita akan buka sama-sama Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa bernama Ayub. Ayub adalah orang yang kaya pada masanya. Orang yang bukan kaya, hanya kaya tapi kaya raya. Dia orang yang mampu secara ekonomi. Dia orang yang memiliki keluarga yang baik, dan bahkan dia orang yang berkarakter baik. Di situ di ayat yang pertama dijelaskan bagaimana Ayub seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan sangat menghormati Tuhan. Ayub begitu luar biasa secara karakter. Ayub begitu baik. Di mana ayat yang ke-6 juga menjelaskan bagaimana dia mendoakan anak-anaknya setiap hari. Untuk ayat yang kelima, jika anak-anaknya setelah berpesta dari rumah anak-anak yang ada, ya, setiap hari anak-anak itu berpesta, maka setiap harinya Ayub pun melakukan doa untuk mengkuduskan anak-anaknya. Di situ terlihat bagaimana kualitas hidup Ayub yang luar biasa. Kualitas hidup Ayub yang baik, yang berkarakter baik, yang bisa kita katakan dia cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Ternyata dalam masa yang dia pernah lewati, di mana dia pernah mampu, pernah hidup dalam keluarga yang baik, pernah menjadi orang yang berkualitas iman baik, ternyata diizinkan Tuhan masuk dalam situasi yang sulit, masuk dalam situasi yang tidak mudah. Di ayat 13 sampai 20, 19 khususnya, di situ dijelaskan bagaimana Ayub mengalami peristiwa kehilangan harta yang begitu luar biasa. Secara beruntun, hartanya hilang begitu saja. Karena bencana, karena situasi-situasi yang terjadi, karena izin Tuhan. Lalu bahkan anak-anaknya 10-10-nya mati karena izin Tuhan. Dan bahkan dia pun mengalami penyakit borok dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu luar biasa Bapak Ibu. Peristiwa yang tidak mudah dialami oleh seorang Ayub. Saya belum menemukan, mungkin ada, saya secara pribadi belum menemukan orang yang mengalami beban yang begitu berat dalam ketulusan hidupnya, dalam kebaikan hidupnya, dalam pribadi yang berkarakter itu, dia mengalami situasi yang sulit. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Dalam ayat 21 jelas mengatakan, dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang aku kembali kepadanya. Dia berani berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Ayub menyadari yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil. Ayub menyadari bahwa semua yang dia punya, semua yang dia peroleh,
semua yang dia dapatkan di bumi ini, itu hanya karena pemberian Tuhan. Tidak ada andilnya untuk merasa berhak untuk marah dengan Tuhan karena diambil semuanya yang telah dia punya. Dia ada di titik nol. Dalam kondisi yang sudah ada di atas, karena bencana itu, karena situasi izin Tuhan itu, dia ada di titik nol, bahkan di bawah titik nol. Tapi tidak tertulis dalam bagian ini, tidak tertulis dia sangat marah dengan Tuhan. Bahkan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dengan perkataannya. Karena apa? Karena yang pertama, dia sadar siapa dirinya. Dia tahu itu pemberian Tuhan. Dia tahu Tuhan berhak mengambil apa yang dia sudah berikan kepada kita. Dia tidak protes. Dalam konteks ini dia tidak protes. Dia tidak marah. Dia tahu diri. Bagaimana dengan kita? Kadang ada masalah sedikit, atau diambil sesuatu yang kita anggap penting, yang kita anggap berharga, kita sudah marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil ini? Padahal semua dari Tuhan. Saya belajar sekali dari Ayub ini. Bagaimana waktu saya pertama kali menjadi tunanetra, ayat ini berbicara kuat kepada saya. Di Ayub 1:21 itu. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi mata saya. Dan Tuhan berhak mengambil mata saya. Ini punya Tuhan. Semua anggota tubuh kita punya Tuhan. Semua yang ada di dalam diri kita punya Tuhan. Semua yang kita miliki di bumi ini punya Tuhan. Dia yang memberikan. Dan dia berhak mengambilnya. Kita tidak berhak mempertahankan. Kita tidak berhak protes jika Tuhan mengizinkan atau Tuhan mau mengambil semua yang dia sudah berikan itu. Kan itu punya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya barang, kita titip di orang, kalau kita mau ambil, kita bisa ambil kapan saja kan? Orang itu tidak berhak protes. Itu yang harus kita lakukan. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus menyadari siapa diri kita. Kita punya sesuatu, kita dapat punya sesuatu, atau kita memiliki sesuatu itu karena apa? Hanya karena pemberian Tuhan. Jadi Tuhan berhak mengambilnya kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Jangan mempertahankan yang bukan milik kita. Hidup kita, tubuh kita, harta kita, apa yang kita punya, ya, yang diberikan Tuhan, itu milik Tuhan. Jadi berhak Tuhan mengambil kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Berjuanglah, belajarlah seperti Ayub yang mampu menerima situasi itu. Dia tidak memarah dengan Tuhan. Dia berani berkata, ini Tuhan yang ngasih, jadi Tuhan berhak memberinya, mengambilnya. Itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Sadari, apa yang kau punya bukan milikmu. Itu hanya adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berhak mengambilnya kapan saja. Apa yang kau punya tanpa terkecuali di bumi ini, kita punya apa? Kita punya apa di bumi ini? Semua dari mana yang kita punya itu? Dari Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi karena pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah memegahkan dirimu. Jangan marah dengan Tuhan jika Tuhan mengambil sesuatu dari dirimu. Yang dia berikan itu dia berambil kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Tahu diri. Itu pelajaran hari ini yang kita boleh pelajari. Menyadari siapa diri kita, bahwa apa yang kita punya, apa yang kita terima adalah pemberian Tuhan, dan itu merupakan hak Tuhan untuk mengambilnya kapan saja. Belajarlah untuk menerima itu. Belajarlah untuk menerima itu. Jangan marah dengan Tuhan jika Tuhan izinkan situasi sulit. Ayub ini orang yang tadi saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Orang yang luar biasa secara karakter. Tapi Tuhan izinkan masuk dalam situasi sulit. Dan kaya raya. Dan rohaninya baik. Bapak yang baik bagi anak-anaknya, selalu mengkuduskan anak-anaknya. Tetapi Tuhan izinkan masuk dalam situasi sulit. Dan dia pun tetap berkata, dengan telanjang. Itu kesadaran dirinya ya. Dengan telanjang, aku datang ke bumi ini. Dengan telanjang, dengan tidak membawa apa-apa, aku kembali kepadanya. Terjemahan lainnya. Datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Karena dia tahu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dengan lidahnya, dengan perkataannya. Mari kita belajar hari ini. Menyadari, apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan berhak mengambilnya kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Kita tidak punya hak untuk mempertahankan semua yang kita punya, yang Tuhan berikan itu. Itu adalah milik Tuhan. 100% mutlak hak Tuhan, bukan hak kita. Terimalah situasi yang diizinkan Tuhan, nikmati bahwa semuanya baik adanya.
Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami belajar dari Ayub, yang mampu melihat situasi sulitnya sebagai izin Tuhan dalam membentuknya, bahwa itu adalah pemberian Tuhan, maka Tuhan berhak mengambilnya. Ajari kami mengerti seperti Ayub, Tuhan. Ajari kami mampu menerima seperti Ayub, Tuhan. Ajari kami mampu melihat pelajaran dari situasi hidup kami seperti Ayub. Dan ajari kami untuk tidak berdosa dengan kata-kata kami sewaktu kami ada di situasi sulit, Tuhan. Tidak mudah hal itu, Tuhan. Tapi kami percaya Ayub Tuhan izinkan bisa melewati itu. Dan kami pun pasti Tuhan izinkan bisa melewati itu semua. Ajari kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau terus berbicara kepada kami secara sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini. Berkatilah dalam semua aktivitas kami. Sertai bimbing kami. Ajarilah kami menurut apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih, lakukan aktivitasmu dengan semangat, dengan menyadari bahwa dirimu adalah kesayangan Tuhan. Jika Tuhan izinkan situasi sulit, ingatlah semua pemberian Tuhan dan Tuhan berhak mengambilnya kapan saja. Nikmati semua dengan sukacita. Janganlah berbuat dosa dengan marah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pelindungan Roh Kudus ada untuk kamu semua, sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.